tanda-tanda kiamat. Hadis yang bercerita tentang sholat subuh Nabi bersama para sahabat yang dilanjutkan dengan ceramah non-stop dari ba'da subuh sampai duhur, dipotong sholat duhur, kemudian selesai sholat Nabi naik lagi ke atas mimbar, lanjut lagi ceramahnya sampai asar, azan asar berkumandang beliau turun dari mimbar, kemudian selesai sholat asar, seusai salam beliau lanjut lagi naik ke atas mimbar dan melanjutkan ceramahnya sampai matahari terbenam. Apa yang disampaikan Nabi dalam ceramah non-stop dari pagi sampai petang, dari terbit sampai terbenam? Rasul tidak bercerita tentang ibadah sholat, tata cara haji, tata cara saum dan sebagainya, tapi seperti yang dikatakan oleh Abu Zaid Amr bin Ahtab radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum, yang beliau sampaikan adalah semua tanda-tanda kiamat dari sejak beliau berdiri sampai nanti kiamat terjadi. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, qama fina Rasulullah SAW maqaman ma taraka syai'an min maqamihi ila an taqumas sa'ah illa haddasa bihi. Rasul pernah berdiri di hadapan kami, tak ada satupun peristiwa sejak beliau berdiri sampai nanti kiamat tiba kecuali semua tanda-tandanya telah dikisahkan kepada kami. Tak ada yang terlewat. Bapak Ibu sekalian, ini perhatian Nabi begitu panjang, ceramah dari pagi sampai petang. Karenanya jamaah yang dimana Allah bercerita tentang tanda-tanda kiamat hanya dengan 1 atau 2 jam, tentu saja kita tidak akan mendapatkan gambaran yang lebih detail dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini poin yang pertama, tentang bagaimana Rasul begitu perhatian sampai ketika sahabat sedang duduk-duduk kemudian ditanya apa yang sedang kalian bicarakan, maka beliau para sahabat bercerita, kami sedang bercerita tentang kiamat. Lalu Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pada mereka tentang tanda-tanda kiamat yang belum mereka ketahui. Nah, artinya apa? Berbicara tentang kiamat, tanda-tandanya, isyarat-isyaratnya, ini bagian daripada iman kita kepada yaumul akhir. Sementara kalau kita perhatikan, iman kita kepada Allah selalu dihubungkan dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Semua keimanan kita kepada Allah selalu dikaitkan dengan hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat akan berbicara tentang tanda-tanda dan isyaratnya. Bagaimana mungkin orang akan mengimani kiamat kalau dia tidak tahu isyarat dan tandanya? Maka keimanannya tidak akan berdampak. Dia tidak ngerti bagaimana harus bersikap. Anda percaya dengan yang namanya singa, tapi belum pernah tahu wajah singa seperti apa. Lalu di tengah hutan ketemu singa tersenyum, Anda kira dia ramah, lalu kita balas senyumannya dengan dada. Kira-kira apa yang menimpa pada kita, Pak? Bisa diterkam kita, ya? Karena kita nggak ngerti. Anda percaya dengan yang namanya copet, adanya rampok, adanya orang jahat, tapi Anda tidak tahu ciri dan tanda-tandanya, ya? Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau, disangka mau ngasih hadiah kita, karena kita nggak tahu tanda-tandanya. Padahal kita mungkin akan ditikam, dompet kita akan dicopet. Nah, kalau kita nggak ngerti tanda-tandanya, maka kepercayaan kita tentang adanya penjahat nggak bermanfaat buat kita. Kita nggak bisa mengambil sikap yang tepat saat harus berhadapan. Begitu pula dengan tanda-tanda kiamat. Hanya sekedar percaya bahwa kiamat ada, tapi kita tidak tahu ciri dan tanda-tandanya, maka ketika ciri dan tanda itu hadir dalam kehidupan kita, kita tidak tahu bagaimana kemudian harus bersikap. Inilah pesan pertama terkait kenapa kita harus belajar tanda-tanda kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, ya, berbicara tentang tanda-tanda kiamat, Rasulullah SAW mengingatkan betapa dekatnya jarak antara beliau diutus dengan peristiwa kiamat yang akan terjadi. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa dhamma bainas sababati wal wusta." Jarak antara aku diutus dengan kiamat yang akan terjadi itu seperti jarak di antara 2 ibu jari, jarak telunjuk
ya dengan jari tengah, ya, jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Di antara kedua jari ini tidak ada jari lainnya. Maknanya antara Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, dengan kiamat tak akan ada lagi Nabi sebagai pelanjut ataupun penyempurna ajaran Rasulullah SAW. Maka beliau pun disebut sebagai Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena memang beliau diutus untuk seluruh manusia. Loh Ustaz, lah itu kok Nabi Isa turun lagi di akhir zaman? Ya, Nabi Isa turun di akhir zaman bukan dalam kapasitas seorang Nabi dan Rasul, tapi Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman dengan sejumlah hikmah. Salah satunya adalah dikabulkannya doa Nabi Isa saat Allah bercerita tentang adanya seorang Nabi yang sangat mulia, umatnya umat yang paling mulia, umatnya akan masuk surga yang pertama dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Umat Islam akan menjadi saksi bagi semua dakwah para Nabi dan Rasul. Saat Nabi dan Rasul tadi tidak memiliki saksi dari manusia, maka ketika diceritakan tentang berbagai macam keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad. Ya, lihat Nabi Isa saja iri pengen kayak kita, ya. Maka Allah mengabulkan dengan mengangkatnya ke langit, dan di akhir zaman nanti akan diturunkan lagi dalam kapasitas sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Apa buktinya? Buktinya Nabi Isa bermakmum di belakang Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Nabi Isa tidak bikin syariat baru. Kalau Nabi Isa kemudian menghapuskan jizyah dan lain-lainnya, itu karena sudah diperintah oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan juga, ingka dat latas bikuni, kiamat aku dengan kiamat seperti jari ini. Bahkan kiamat itu hampir saja membalap aku, saking dekatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang betapa dekatnya kita dengan kiamat, Rasul juga kemudian menggambarkan bahwa kita ini seperti hidup ba'da asar. Ini termuat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar berkata, kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Waktu itu suasananya ba'da asar, sehingga sinar matahari terhalang oleh pegunungan Qauqi Ain. Hawanya agak sejuk adem. Lalu Ibnu Umar menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi berkata, tiadalah umur kalian dibandingkan dengan umur orang yang terdahulu kecuali seperti sisa hari yang telah berlalu. Artinya apa? Saat itu sudah ba'da asar, berarti sisa waktu pada hari itu tinggal beberapa jam saja. Mengapa demikian? Dalam hadis lain disebutkan, orang Yahudi itu hidupnya dari ba'da subuh sampai duhur. Orang Nasrani itu hidupnya dari ba'da duhur sampai asar. Orang Islam hidupnya dari ba'da asar sampai maghrib. Maghrib sudah tidak ada umat Islam. Maghrib itu sudah kiamat sughra buat umat Islam. Ya, kenapa demikian? Karena menghitung hari dalam Islam bukan dimulai tengah malam, tapi dimulai saat matahari terbenam. Jadi kalau hari ini misalnya tanggal 10, nanti ba'da maghrib sudah tanggal 11. Kalau sekarang tanggal 30 Ramadan, berarti nanti ba'da maghrib sudah 1 Syawal. Kira-kira begitulah, ya.